harusnya tidak ada wastafel. Dan disinilah saya bertemu dengan sosok yang melata. Orang-orang sini menyebutnya ini adalah balong minyak. Hai, what's up? Halo kawan-kawan semua. Kali ini saya sedang berada di Kampung Bantarjaya, Desa Jaya Manik, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Saya sedang berada di areal perkebunan yang dahulunya bernama Naamloos Venoscape Bantams Plantagen yang didirikan tahun 1910. Jadi dahulunya perusahaan Naamloos Bantamscape ini pernah menjadi salah satu penyuplai besar bagi perekonomian di Kabupaten Lebak atau di distrik Lebak begitu. Nah, kebetulan sekali saat ini saya sedang berada di belakang gedung peninggalan kolonial Belanda atau peninggalan pada masa perkebunan tersebut begitu. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana sejarah awal mula pendirian sampai pada bangunan ini dari masa ke masa, saya sudah ditemani oleh Atamsi, anak kampung sini ya, pemuda hebat ya, salah satu pegawai juga dari perkebunan ini. Mari Bung Dede. Nah, teman-teman semua, ini bagaimana kabarnya? Baik. Baik, alhamdulillah. Nah, beliau adalah Dede Hermawan, betul? Betul. Dede Hermawan, dan ini teman saya. Nah, jadi Dede Hermawan ini dia orang sini, asli dari Kampung Bantarjaya yang nanti akan menemani kita semua untuk menjelajahi bangunan bekas peninggalan kolonial Belanda atau bangunan bekas administratur perkebunan Bantarjaya. Saat itu bangunan ini itu ditempati atau diisi oleh Tuan Hope Ferdinand Meiger. Jadi orang-orang sini atau bahkan orang-orang di kampung sebelah, ada nama kampungnya Jampang. Nah, orang-orang di sana tuh sering mengatakan bahwa rumah yang berada di Bantarjaya itu yang disebut dengan gedong, betul? Betul. Gedong itu, jadi dahulunya pernah diisi oleh Tuan Hope. Jadi orang-orang di Jampang menyebutnya Tuan Hope, begitu. Nah, bagaimana isi dari bangunan peninggalan kolonial Belanda tersebut? Mari kita gaskuy. Nah, kali ini kita sudah ada di depan bangunan kolonial ini, bangunan peninggalan kolonial, dan ada satu objek yang membuat saya menarik ya, yang membuat saya penasaran lah. Ini bentuknya seperti ini. Mungkin Bung Dede pernah tahu atau bagaimana sejarahnya begitu? Kalau ini saya kurang tahu spesifiknya dari kecil. Waktu kecil saya suka main ke sini, kurang tahu gitu ya. Kurang tahu ya. Tapi dari besi ini, teman-teman semua, ini sepertinya cukup cukup menjadi ornamen yang penting bagi kelangsungan rumah ini. Sebab, nah di sini kan besinya juga luar biasa tebal begitu ya. Dan ini ada seperti, kalau kata orang Sunda nyebutnya gerendel. Ini ada kuncinya begini nih. Kancing. Nah, ada kancingnya begini. Otomatis ini sepertinya berfungsi saat itu untuk kelangsungan atau sebagai penghias begitu ya, rumah bangunan bekas peninggalan kolonial Belanda ini. Kita akan masuk ke dalam biar lebih jelas, teman-teman. Hei, Bung De. Nah, lihat tekelnya juga masih ini ya, Bung ya. Ya. Nah, tekelnya juga masih dalam kondisi yang cukup lama. Karena waktu Bung Dede kecil ini masih seperti ini? Masih seperti ini. Masih seperti ini ya? Jadi belum ada perubahan? Belum ada perubahan untuk tehel. Untuk tehel, jadi masih seperti ini. Dan juga lihat pilar-pilarnya pun masih berdiri kokoh, masih besar sekali. Dan ciri khas bangunan kolonial Belanda adalah terdapat banyak pilar, kan begitu? Betul. Terdapat banyak pilar dan juga ada beberapa susunan batu bata yang sangat benar-benar rapat begitu. Itu menjadi ciri khas bangunan kolonial Belanda. Nah, teman-teman bisa lihat ada beberapa bukti bahwa dahulu adalah ciri khas bangunan kolonial Belanda itu susunan batu batanya rapat. Nah, ini lihat. Nah, ini rapat sekali gitu, ya. Jadi tidak seperti bangunan sekarang begitu ya. Nah, dilihat dari daun pintunya. Nah, daun pintunya ini, nah lihat itu ventilasi yang cukup mengisyaratkan bahwa memang ini seolah menegaskan ini adalah bangunan peninggalan kolonial Belanda. Dari pintunya ada jumlah 4, langsung dibarengi dengan jendela. Ini menarik. Jadi bagi teman-teman yang suka dengan bangunan bekas Belanda dan ingin membuat rumah baru tapi dengan gaya arsitektur Belanda, boleh mencontek atau boleh mencontoh bangunan pintu ini begitu.
Yaudah kita ke dalam. Ayo, siap. Monggo. Akamsi dulu. Teman-teman semua, inilah bangunan kolonial tadi di dalamnya begitu. Dan kemungkinan ini dahulunya, Dede tahu nggak? Ini dahulunya bekas apa dan diperuntukkan untuk apa? Kalau waktu saya kecil, di sini itu sebagai ruang tamunya. Oh, ini ruang tamu. Ruang tamu. Ruang tamu, baik. Wah, ruang tamunya besar sekali ya. Halamannya lega sekali. Lega itu dalam bahasa Sunda ligar. Luas mungkin ya. Luas sekali begitu. Nah, lihat, dan ini juga menjadi ciri khas menarik dari bangunan kolonial itu. Saya tidak tahu, Bung De mungkin tahu kenapa ada seperti ini. Ini terbuat dari kayu, Bung De. Kenapa ini, Bung? Atau mungkin ini hanya penghias saja, atau memang ada fungsi di balik pembuatan list di tembok seperti ini? Ini untuk majang foto. Oh, majang foto. Nah, kan ada foto-foto keluarga, ada keterangan baru. Jadi bagi teman-teman yang tidak mau merusak tembok ya, boleh. Nah, boleh pakai kayu seperti ini untuk memajang foto. Nah, ini juga menjadi salah satu ciri khas mungkin ya, ciri khas dari bangunan-bangunan kolonial Belanda. Nah, ini luar biasa sekali. Tapi saya kira dulu ya, saya kira ini buat pintu geser gitu. Jadi pintu gesernya dari sono ke sini. Saya pikirnya kayak gitu. Ternyata ini adalah untuk memasang foto. Oke, luar biasa. Nah, dari sini kita kemana deh? Ke sini apa ke sini? Sini dulu. Oke, boleh. Kamar tamu. Nah, oke, ini untuk apa deh? Kamar tamu, baik. Jadi mungkin kamar tamu ini diperuntukkan bagi seseorang yang memiliki kepentingan terhadap pemilik rumah ini saat itu. Iya. Jadi mereka mereka ditempatkan ruang khusus gitu untuk beristirahat dan sebagainya. Lihat di kamar tamu ini pun sungguh-sungguh memuliakan tamu sekali gitu orang-orang Belanda ya. Ada kamar mandinya, ada wastafel yang sudah tidak terpakai begitu. Ini adalah kamar tamu bagi yang bertamu kepada sang pemilik rumah saat itu. Dan lihat daun jendelanya. Teman-teman, daun jendelanya ada 3 buah. Dan ini menjadi ciri khas juga. Menjadi ciri khas kolonial Belanda. Bangunannya banyak sekali seperti ini. Jadi teman-teman kalau sekiranya bertemu dengan bangunan tua dan daun jendelanya seperti ini, itu bisa dipastikan adalah bangunan yang bisa mengisyaratkan bangunan bekas kolonial Belanda. Jadi bangunan ini kan bangunan perpaduan antara bangunan kolonial dan juga bangunan lokal. Gitu kan? Jadi teman-teman bisa lihat juga di atapnya berbentuk limasan, itu kan ciri khas lokal. Jadi dipadukan, ada istilahnya asimilasi ya Bung ya. Yeah. Asimilasi yang kemudian menyatukan antara atap rumah ini dengan kondisi di bangunan kolonial tersebut. Nah, lihat tehelnya juga masih luar biasa. Apakah Bung Dede ini dulunya pernah berdiam di sini juga? Dulu kan ini sebelum abis ini kan diisi sama asisten updeling. Oh, asisten updeling, ya, baik. Waktu kecil suka main sama anak-anak asisten itu, suka nginap di sini nemenin anaknya. Ini kadang di sini nginap, kadang di kamar belakang. Oh, begitu. Kalau ada mahasiswa KKN suka di sini ditempatinnya. Oh, kalau ada mahasiswa KKN. Iya. Oh, jadi mahasiswa KKN dari universitas manapun begitu? Iya, dulu sering ke sini. Oh, sering ke sini. Iya. Dulu jadi disediakan tempat di sini. Iya, di sini. Luar biasa sekali. Memang ini seperti kosan. Jadi kalau orang-orang kota ya, termasuk juga saya, ini segede rumah saya nih, kamarnya doang. Ini sungguh sangat luar biasa. Ketinggiannya pun cukup tinggi ya, karena ini karena disesuaikan dengan temperatur suhu cuaca di wilayah tersebut atau di wilayah ini begitu. Jadi kemungkinan besar ini dahulunya temperaturnya cukup panas ya, cukup panas karena internetnya atau langit-langitnya tinggi sekali, bisa dilihat oleh teman-teman, tapi kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Saya juga sedikit ngeri, tapi ya kita berdoa sajalah agar supaya tidak jatuh begitu. Ya. Nah, kalau yang ini berbeda ya, Bung ya, ventilasinya berbeda. Ya. Ventilasinya berbeda dengan yang ventilasi tadi di depan pintu, berbeda motifnya, begitu. Ini ada 3 buah, 1, 2, 3, dan juga ada beberapa kayu yang terbentang secara horizontal sebanyak 3 buah di satu ventilasinya begitu. Jadi ini
cukup berbeda dengan ventilasi, dengan motif ventilasi yang tadi kita temui di awal masuk bangunan ini. Wah, sangat luas ya, dan ini teman-teman, ini seperti kita masuk ke dimensi lain. Waduh ya, ini bentuk setengah lingkaran seperti ini. Saya nggak tahu, cuman kenapa di setiap rumah-rumah bangunan kolonial Belanda selalu ada seperti ini, setengah lingkaran. Nah ini nggak tahu apa mungkin motifnya atau mungkin ada tujuan khusus untuk pembuatan apa namanya disebutnya apa ya, gapura mungkin ya? Ya, gapura. Gapura atau penyekat lah, penyekat yang berbentuk setengah lingkaran seperti ini. Nah ini ciri khasnya masih ada seperti pilar begitu teman-teman. Ini dulunya bekas apa Bung? Ini ruang tamu, ruang keluarga. Ruang keluarga. Iya, ruang keluarga. Oke, ruang keluarga. Jadi asisten perkebunan dulu jika bawa keluarga di sini. Di sini. Oke, mungkin bawa saudara pun di sini Ya, mungkin ya. betul. Nah, teman-teman bisa bayangkan. Jadi mungkin di sini dulunya ada televisi, ada radio, mungkin ada lemari es gitu kan. Ya, jadi memang kesannya kita sedang flashback ke masa lalu saat itu. Bangunan ini pernah dijadikan sebagai rumah dari asisten Afdeling. Nah, Bung, yang terakhir mengisi rumah ini siapa? Asisten Afdeling 4, namanya Pak Arif Budiman. Pak Arif Budiman. Mungkin kali aja Pak Arif Budiman menonton video ini ya. Jadi Pak Arif Budiman, terima kasih telah merawat bangunan ini ya, sampai kami atau saya terutama masih bisa melihat bangunan ini begitu. Terima kasih Pak Arif Budiman telah merawat bangunan ini begitu. Nah, setelah dari sini ini kan ruang keluarga. Nah, ini apa ini? Ini ruang makan. Oh, apakah ada sekatan begitu, Bung? Ada sekat nggak, Bung? Ya dulunya nggak ada sekat, cuma di sini ada meja lagi, meja makan. Tempat makan apa di sini? Oh, tempat makan di sini. Ya. Jadi teman-teman, saya nggak tahu ya, apa mungkin ini hanya pikiran saya. Jadi saya ini merasa melihat seperti ini kayak di kedai-kedai bakso ya. Iya. Oh ini baru, yang ini mah. Oh ini baru, ini sorry. baru. Oh ini baru, oke. Ini baru. Kalau ini yang jelas ini dikhususkan atau diperuntukkan sebagai sebagai tempat untuk mereka makan. Iya. Meja kan makan. Ini ada tempat cuci tangannya di sini. Iya, yes. Oh betul, ada wastafelnya di sini. Wastafel. Nah, wastafel itu dari bahasa Belanda, teman-teman ya. Wastafel itu berasal dari bahasa Belanda. Kalau bahasa Inggris disebutnya sink. Ya, kalau dalam bahasa kita disebutnya tempat kukumba. Tempat kukumba. Tempat kukumba. Ya, oke. Nah, setelah dari sini lihat, Bung. Ini kok atapnya begitu, apa menyesuaikan dengan kontur atap bangunan ini ya? Iya. Oh, iya. Yang Bung ketahui, apakah ini dahulunya masih seperti ini entitasnya atau ini diperbaharui? Kalau untuk ini belum diperbarui. Oh, ini masih dari dulu seperti ini? Iya, dari kecil waktu suka main ke sini gitu ya. Oke, kecilnya Bung tahun berapa kira-kira? Lahir 2001. 2006 kan suka main, udah umur 5 tahun kan. Oke. Suka main-main di sampingan di sekolah. Oke. Main sama anak-anak asisten gitu. Suka suruh ke sini ke orang tuanya. Jadi masih seperti ini kondisinya? Masih seperti ini. Oke, jadi berdasarkan penjelasan Bung Dede, ketika Bung Dede berusia 5 tahunan ya, tahun 2006, ini masih seperti ini sampai sekarang. Oh, ini sudah berapa tahun lamanya ya? Cukup lama berarti. Tapi saya belum menemukan blueprint dari rumah ini. Blueprint itu artinya sketsa awal pendirian rumah ini saya belum ketemu. Mungkin nanti next kalau sudah ketemu saya akan review kembali bangunan ex-kolonial peninggalan Belanda ini. Nah, ini cukup luas nih, Bung. Kamar keluarga. Oh, ini kamar keluarga. Iya. Luar biasa sekali, ini cukup luas sekali, Bung. Luas banget ini dari areal kamar-kamar yang tersedia di sini. Jadi kurang lebih itu ada berapa kamar? 1, 2, 3. Ini kamar khusus kepala keluarga. Cuman di kuncinya hilang ini. Kuncinya hilang. Wah, sayang sekali ya. Kuncinya hilang, teman-teman. Boleh sini? Sebentar. Nah, ini akses atau pintu menuju kamar dari kepala keluarga. Iya. Tapi ini buat anak-anaknya di sini. Kan ini berhubungan seperti itu. Oh, begitu. Baik. Cuman sayang ini kuncinya hilang. Jadi, kita nggak bisa mereview di dalamnya seperti apa gitu. Tapi yang jelas berdasarkan penjelasan dari Bung Dede ini bekas kamar kepala keluarga atau kamar bapaknya. Bapaknya iya anak kali dia gitu ya. Noong pan babari ka dia. Lama noong pan babari ka dia. Oh, kita jadi Sunda. Oke. Nah, jadi ini adalah ruangan kamar untuk anak-anak dari asisten Afdeling. Iya. Luar biasa. Besar banget ya. Luas banget begitu. Luas banget. Cuman ini
Kalau dari stop kontaknya, ya, nah ini udah diganti. Udah diganti ya, udah baru. Udah baru kan yang kalau yang lama kan dia nonjol keluar, dia tidak ditanam begitu. Ini udah baru. Dan juga, sorry, ini ada pipa wastafel dahulunya. Iya. Waduh, sayang sekali wastafel ini sudah tidak bisa dilihat ya karena sudah hancur kondisinya. Ini wastafel betul sih. Jadi ini ada keramik, di sini pasti kaca. Begitu kan. Ya kalau bangun tidur apa gitu ya, cuci muka, terus buka pintu. Luar biasa. Coba Anda bayangkan sebagai dari anak tuan asisten afdeling bangun tidur ya, udara sejuk, segar, buka jendela hijau-hijau semua, tapi cilih masih kayak nempel. Tapi jangan lupa sih banget dulu ya, teman-teman, sih banget dulu. Nah, kalau ini keluar ya, Bung ya. Oke, ini tampak keluar dari kamar bekas kamar anak dari asisten afdeling perkebunan Bantar Jaya. Terus ini dari sini ya, Ini kamar mandi. Kamar mandinya. Loh, luar biasa sekali. Kamar mandinya pun begitu luas. Di sini. Jadi mungkin anaknya ada berapa sih? Banyak banget kayaknya. Soalnya luas banget ini. Ini luas banget anaknya. Tapi kalau keluar kemana, Bung? Ke belakang. Ke belakang. Kuncinya tidak ada juga? Gak ada, harus lewat jalan situ lagi. Oke, lewat jalan sana. Baik. Nah, sini. Ada yang menarik. Seperti ada sisit ular. Ada kulit ular. Oh my God. Nah. Ya. Ini sepertinya kulit ular ini. Sepertinya ya, saya tidak tahu. Iya, ini kalau dalam bahasa Sunda disebutnya milugah. Iya, milugah itu ganti kulit. Nah, ini dulunya lihat ada jejak ganti kulit ular kobra. Mengerikan sekali ya di sini ya. Tapi semoga kita tidak bertemu dengan ular tersebut. Wah, kamar mandi juga luas sekali. Bung Dede berani masuk? Masuk. Oke. Apa-apa. Silakan. Kita review kamar mandinya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gak ada, Bung? Gak ada. Itu apa, Bung, yang menjuntai itu, Bung? Itu apa? Itu tali. Oh, tali. Saya rada parno ya, Bung. Saya ngeri sekali nih. Oke. Nah, kita lihat sini. Ini tapi udah modern banget ya? Sudah modern banget. Jadi, awas, hati-hati. Oke. Nah, boleh ke sini? Sebentar bisa mereview. Tapi bak kecil. Saya aneh. Ya, baknya kecil gitu loh. Tidak sebesar bak yang kita temui di rumah-rumah modern sekarang kan. Boleh. Ini juga tuh lantai kamar mandinya masih motif lama. Ya, ini mungkin ya karena saya juga belum jelas mengetahui. Jadi dikira-kira diraba-raba gitu. Ini sepertinya tahu abad ke-20-an. Ya, abad ke-20-an. Kalau ini udah baru. Yakin saya ini udah baru. Ini udah baru keramiknya. Kalau ini bangunan lama. Oke, Bung, ngeri sekali itu. Bung, tadi kan kita sudah mereview kamar mandi ya. Ada kulit ular begitu ya. Saya ngilugah kalau orang sudah ngilugah betul. Nah, Bung, ini kan tadi pintu menuju atau akses menuju kamar dari kamar dari kepala keluarga ya, atau kamar dari bapaknya lah. Nah, kalau ini apa nih? Kalau ini ruang buat pagi-pagi kan sambil ngeteh apa mau dibuka? Ya boleh. Jadi mereka tuh mungkin mau sans gitu kan, sebat gitu, ngopi ngeteh. Jadi kesini. Oke, silakan Bu ya. Wah, ini masih baru ini. Oke, ini masih. Wah, ini bagus nih kuncinya nih. Sini, sebentar. Ini masih. Ya, ini masih lama. Saya yakin ini masih produk lama. Nih, kuncinya. Nah, teman-teman juga boleh kalau sekiranya mau membuat rumah ya yang terdiri berdasarkan rumah-rumah model Belanda, ini juga bisa dijadikan satu referensi, teman-teman. Nah, ini adalah kunci ya, Bung ya. Kunci pintu. Kalau kita makan dulu pakai grendel seperti ini, lihat. Kalau itu udah baru ya. Ini udah baru. Jadi orang kudu jengke-jengke gitunya. Itu baru. Kalau ini lama. Nah, lihat. Ini bagus sekali ini ya. Ini boleh nih referensi untuk rumah saya juga nanti. Biar nanti tidak sulit untuk jengke-jengke. Oke. Nah, jadi ini. Ini adalah ruangan untuk mereka bersantai. Entah di pagi hari, entah mungkin juga di sore hari. Nah, mereka sedang bersantai di sini. Coba bayangkan mereka keluar dari kamar tidurnya, beranjak dari tempat tidurnya, kemudian mereka melihat
suasana yang hijau-hijau, udara yang cukup segar di pagi hari dan sore hari, kemudian ditemani dengan teh, ya secangkir teh atau secangkir kopi dengan bacaan yang cukup berat, dan juga mungkin sebat kali ya. Orang-orang dulu sebat gak sih? Saya nggak tahu nih. Orang-orang dulu sebat apa enggak nih? Nah, lihat juga kondisinya ya karena memang sudah tidak ditempati, jadi ya cukup berantakan seperti ini wajar karena tidak ditempati begitu. Nah, lihat itu adalah susunan bata, bukti dari bangunan kolonial, bekas bangunan kolonial. Nah, susunan batanya rapat banget, gitu teman-teman ya. Nah, Dek, waktu kapan saya kesini tuh kita tuh ketemu tuh pertama kali hari apa ya? Hari Sabtu apa? Sabtu apa Jumat gitu, saya lupa ya. Iya. Sebelum Lebaran ya? Ya sebelum Lebaran. Sebelum Lebaran saya pernah kesini sebelum Idul Adha 2023, saya kesini dan saya coba berkeliling untuk melihat kondisi sekitar, dan disinilah saya bertemu dengan sosok yang melata, mengerikan sekali, ya. Nah dan sosok itu masuk lewat sini nih. Mana tadi tuh? Masuk lewat sini nih, Bung. Loh, lubang itu, Bung. Nah, masuk lewat situ. Cukup mengerikan sekali. Lubang itu apa yang di dalam itu? Itu yang dalam ya, itu ada lubang sini. Oh. Bekas irigasi air. Oh itu. Iya. Tapi tertutup. Tertutup. Oke. Bisa disut, Bung, ke sebelah sana. Sebentar, hati-hati. Oh betul, ada jejak kulit ular juga. Iya. Waduh, betul sekali ya. Nah, itu ada jejak kulit ular juga. Sepertinya memang banyak ular di sini ya. Milugah. Hati-hati. Oke. Wah, ini cukup memicu adrenalin. Karena saya sangat takut sekali dengan binatang itu ya. Ya, nah ini juga sama, daun jendelanya masih daun jendela yang lama. Ini pintu kamar ya? Ya sama yang kamar kepala keluarganya. Wow, luar biasa. Jadi si ayah dan si anak, kalau sekiranya mereka ingin menikmati suasana luar, mereka keluar di pintu yang berbeda. Iya. Padahal satu ruangan ya? Iya. Luar biasa memang Belanda ya. Nah, dan satu hal lagi yang menjadi ciri, saya rada-rada tinggi sih. Yang menjadi ciri bangunan-bangunan kolonial adalah banyak pintu. Karena kan untuk mereka mempermudah mobilitas dan juga mempermudah masuknya sirkulasi udara ke dalam ruangan. Gitu. Ya. Nah, tadi kita sudah mereview balkon lah. Kita sebut balkon untuk mereka beristirahat, bersantai ria dan sebagainya. Nah, kita sekarang kemana? Mau ke sini? Ini mana? Ini kalau dulu mah ya, seingat saya waktu kecil, ini masih dipakai untuk gudang. Gudang. Nah, Gudang tapi apa tuh? gudang ya pakaian apa nggak dipakai, barang-barang nggak dipakai gitu. Iya. Baik. Tapi saya penasaran. Penasarannya kenapa tuh? Di sini ada wastafel lagi. Oh betul ya, betul sekali, betul. Di sini juga ada wastafel, dan di sini juga ada jejak noda-noda hitam yang seperti ditimbulkan oleh bekas masakan ya? Bukan, ini bekas barang. Oh, barang. Kemarin dibersihin. Dan saya kan mau diperbaiki lagi. Oh, teman-teman ada kabar baru. Jadi ini nanti akan diperbaiki kembali, ya, akan dipugar lagi, akan diisi lagi, betul? Iya. Akan diisi lagi. Aduh, alhamdulillah. Jadi rumah ini masih terawat karena diisi oleh orang lagi, karena nanti akan dipugar begitu. Nah, ini wastafel yang membuat bingung saya juga. Kalau sekiranya ini memang butuh gudang, harusnya tidak ada wastafel. Iya. Karena kan tadi kita sudah mereview beberapa ruangan, setiap per kamar pasti ada wastafel. Iya. Kemungkinan besar ini adalah kamar juga dulunya. Iya. Kemungkinan besar. Atau mungkin kamar binatu atau Kamar asisten rumah tangga. Iya. Bisa jadi. Bisa jadi. Ya. Kamar asisten rumah tangga dahulu. Jadi karena semuanya ciri khasnya identitas kamar bangunan-bangunan yang ada di sini itu selalu diidentikan dengan wastafel. Ruang masak, dapur ya. Dapur ke bahasa Sundanya mah. Dapur lah, ya namanya dapur ya teman-teman. Dapur di sini tapi kondisinya udah baru sih. Ini sinknya udah baru, ya kan. Itu stop kontak saklarnya udah baru. Cuman yang lama tuh kayaknya ini nih. Lemari ini kayaknya lama nih. Kayaknya udah lama. Dari kecil masih udah ada ini, tapi belum pada tuh. Kayaknya ini
cukup lama ini. Sepertinya ya teman-teman, seperti cukup lama. Pintu menuju keluar. Ya keluar. Ada jalan lagi dulu mau ke sini. Oh, dulu ada jalannya? Ya, masih jalan di situ. Ada tangga lagi tuh. Oh, itu untuk akses masuk dari belakang mungkin ya? Bisa jadi. Oke. Ini dapurnya teman-teman. Dapur dari bangunan ex kolonial Belanda atau bangunan ex perkebunan yang dulunya bernama Naamloos Vennootschap Bantams Plantagen. Itu didirikan tahun 1910 begitu ya. Biar teman-teman ingat lagi gitu. Tapi ini teman-teman bisa lihat ini sudah sangat baru gitu ya. Kita dari sini kemana Bung Dek? Next, ke belakang. Belakang ke sini bisa? Bisa. Oke, teman-teman semua, ini adalah kondisi belakang rumah bekas asisten perkebunan atau asisten updealing perkebunan Bantar Jaya, kebun Bantar Jaya begitu. Nah, lihat, jadi di sini mentang-mentang dia areal perkebunan sawit ya, di belakang juga masih ada tanaman sawit ya yang masih dalam pot begitu. Dan kondisi tekelnya masih lama juga serupa dengan tekel yang ada di Kewedanaan yang berada di Kabupaten Lebak. Contohnya Kewedanaan Parung Kujang di Gunung Kencana pun demikian, seperti ini bentuk fisiknya. Lalu kemudian juga yang sekarang menjadi Museum Multatuli atau Rumah Wedana Rangkas Bitung pun demikian seperti ini, tapi sudah ditimbun kalau di Museum Multatuli ya. Kalau ini masih lama. Jadi kurang lebih betul ini ada pemugaran sepertinya di tahun 1920 atau 30-an ada pemugaran gitu. Bung, ya ini dulunya bekas apa, Bung? Ini bekas, kalau yang dulu-dulu mah ya, seingat saya, bekas garasi mobil. Garasi mobil milik si asisten kepala perkebunan. Iya. Oke. Oh, ini garasi mobilnya ya. Ya. Luar biasa sekali. Tapi sayang banget ya, maksudnya karena ini mungkin rumah tidak diisi, lalu kemudian bangunannya juga terbengkalai seperti itu aja. Dan juga Dede pernah bilang dulu di sini ada bangunan juga ya? Iya, dulu masih ada bangunan, cuman pondasinya udah pada hilang. Oh, pondasinya sudah pada hilang. Wow. Sayang sekali. Jadi Kan kenapa itu? ada besi kecil itu suka dialahin sama warga. Oke, itu adalah bukan pelanggaran. Memang banyak sekali hal seperti itu ya. Jadi karena sudah tidak layak dihuni, tidak layak dipakai, atau mungkin sudah terbengkalai, jadi daripada dia termakan usia, kemudian juga tertimbun oleh tanah, lebih baik dimanfaatkan untuk kepentingan atau kesejahteraan ekonomi penduduk sekitar. Tidak salah, tidak. Itu adalah bentuk dari sebagai upaya menyelamatkan besi yang tenggelam dalam tanah. Iya. Batunya pakai ke jalan. Batunya pakai jalan, apalagi pakai jalan. Ya kan sekarang lihat aja jalannya tuh dari sono ke sini, luar biasa sekali. Ini bagaimana? Senggol dikit lah. Setelah dari rumah itu kan biasanya orang-orang Belanda tuh dia kan kalau yang gedong tadi ya, gedong atau misalkan orang-orang mewah. Gimana sih gambaran orang-orang mewah saat dulu? Apakah sama gambaran orang-orang mewah seperti sekarang? Kalau orang-orang mewah, orang-orang kaya, orang-orang gedong, kan biasanya tuh di belakangnya ada kolam berenang, ya kan? Ada kolam berenang, Mas. Oh, ada. Wah, luar biasa. Ada, teman-teman. Di sini juga ada kolam berenang bekas dahulu digunakan oleh Pak Meiger ya disebutnya. Disebutnya Balong Meyer. Balong Meyer. Nah, ini luar biasa. Lihat mana, Bung? Di sini? Ya, lewat sini. Bisa ya? Aduh, oke. Ini dulunya disebutnya Balong Meyer. Iya, Balong Meyer. Wow. Sampai sekarang masih disebut Balong Meyer. Sampai sekarang Balong Meyer. Oke, jadi sedikit penjelasan bahwa Meyer itu sebenarnya adalah keturunan bangsawan dari Jerman. Meyer itu middle high Jerman, ya. Makanya disebutnya Major. Nah, saya mendapatkan satu data ya di salah satu website penyedia foto lawas di Belanda. Saya dapatkan salah satu foto rumah ini. Nah, didirikan tahun 1910 dan tulisannya adalah Administratur R. Major. Rumah mungkin tuh ya. Majornya itu adalah Middle High German atau rumah orang Belanda saat itu ketika di sini. Dan betul saja orang-orang sini menyebutnya ini adalah Balong Meyer. Iya, Balong Meyer. Balong Meyer. Ini buat kalau hanya untuk berenang mungkin sepertinya bukan kali ya. Dalamnya gini, kondisinya miring. Oh, gini pondasinya. Miring. Jadi di sini dangkal, ke situin ada. Oh, dalam. Dalam. Oh, Jadi dangkal. posisi lantainya itu gini. Oh, di situ ada miring. pembuangan. Ada pembuangan. Oke. Tapi kalau orang-orang kita, kalau sekarang ya orang-orang mewah, orang-orang gedung itu biasanya kan bawahnya keramik gitu ya. Yeah. Terus airnya biru. Mungkin ini kan airnya sudah sangat tidak terpakai, tapi kondisi di dalam kolam ini
miring begitu. Iya, miring. Konturnya miring. Oke. Ya, mungkin itu ya. Ya Bung Dede ya. Iya. Oke teman-teman, mungkin itulah tadi sekilas tentang bangunan ex kolonial Belanda yang berada di PT, kalau sekarang namanya apa? PTPN 8 Kebun Cisalak Baru begitu. Baru. Kalau dulu namanya ini adalah Naamloos Vennootschap Bantanske Plantagen ya. Jadi berbeda. Kalau yang di Cisalak namanya Naamloos Vennootschap Mij Kultur New Cisalak. Jadi berbeda. Nah, kemudian sedikit sejarahnya, ini perkebunan Bantarjaya dan perkebunan Cisalak ini kemudian dinasionalisasikan di tahun 1957. Ya kan, berdasarkan keputusan pemerintah saat itu. Dan kemudian barulah sebelum menjadi PTPN namanya kan PPN dulu, PTP dulu ya, PTP 9 dan sebagainya, barulah menjadi PTPN 8 begitu ya. Oke teman-teman, itulah sekilas tentang review rumah bangunan ex kolonial yang sempat ditinggali oleh Tuan Hoop. Orang-orang sekitar menyebutnya adalah Tuan Hoop ya, atau Ermeijer, atau mungkin keturunan dari bangsawan Jerman, Middle High Jerman. Nah, sekian saja dari kami. Saya Ginandar dan ini Bung Dede ya. Saya sudah berterima kasih kepada Bung Dede Hermawan telah menemani saya berkeliling di rumah ini ya. Jika kalian suka dengan video saya atau video kami nih, boleh like, share, dan subscribe. Dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah apabila ada teman-teman yang lebih tahu tentang sejarah bangunan ini. Oke, terima kasih. Bye.